Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifatul Muzaidah dengan NIM T 2018-12-89, kelas A6, Prodi Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Perencanaan Metode PAI, dosen Ibu Mudrikah, MPD. Di sini akan saya jelaskan tentang tutorial pembuatan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Baik, langsung saja. Langkah pertama adalah membuat identitas RPP. Di sini saya mengambil contoh yang pertama, Satuan Pendidikan SMA, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 11 semester genap. Materi pokok, prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Alokasi waktunya 4 kali 3 jam pertemuan. Tahun ajaran 2020-2021. Baik, masuk ke kompetensi inti. Kompetensi inti ini kita mengutipnya dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Karena kita RPP-nya mengambil kelas 11, maka harus disesuaikan, yaitu ini. Kompetensi inti 1 yaitu sikap spiritual, kompetensi inti 2 yaitu sikap sosial, dan kompetensi inti 3 yaitu pengetahuan, dan kompetensi inti 4 adalah keterampilan. Kompetensi ini harus disesuaikan dengan Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Saya bacakan. Yang pertama adalah KI 1, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, satuan responsif dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara dalam menempatkan diri sebagai sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Untuk KI 3 yaitu memahami pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, dan pengetahuan prosedural. Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat minatnya untuk memecahkan masalah. Untuk yang terakhir yaitu KI 4, mengolah, menebar, dan mengkaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri dan dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara aktif dan kreatif,
serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Masuk ke kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini berkaitan dengan sesuai dengan materi pokok yang kita ambil di awal tadi. Ini prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Kompetensi dasar ini kita sesuaikan dengan silabus. Ini kita sesuaikan dengan kelas dan materi pokoknya. Ini. Kompetensi dasar dan materi pokok. Kelas 11 dan materi pokoknya prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Kaidahnya apa saja? Ini kita sesuaikan dengan silabus. Jadi seperti itu. Saya bacakan kompetensi dasarnya: menerapkan prinsip ekonomi dan muamalah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. 2.9 bekerja sama dengan menegakkan prinsip-prinsip dan praktik ekonomi sesuai syariat Islam. 3.9 menelaah prinsip-prinsip dan praktik dalam Islam. Dan yang terakhir 4.9 mempresentasikan prinsip-prinsip dan praktik ekonomi. Jadi seperti itu. Kita masuk ke indikator pencapaian kompetensi. Di sini indikator pencapaian kompetensi memiliki langkah-langkah perumusan. Yang pertama, lihat kata kerja yang digunakan pada KD. Lalu bandingkan dengan tabel KKO, kata kerja operasional taksonomi Bloom edisi revisi. Lalu masuk ke dalam tingkatan apa? Kognitif dan tingkatan psikomotorik berdasarkan KKO KD tersebut. Setelah itu, rumuskan indikator pada masing-masing KD dengan minimal memiliki 2 indikator. Dan gunakanlah kata kerja operasional yang sesuai. Yang perlu diperhatikan dalam pembuatan indikator perencanaan kompetensi ini yaitu materi yang dirumuskan dalam indikator itu harus menunjang pencapaian kompetensi dasar. Dan jangan lupa untuk menuliskan nomor indikatornya. Kata kerja operasional itu seperti ini. Nah, kata kerja operasional, ranah kognitif dan juga ranah psikomotorik. Saya bacakan 1.9.1 menggunakan prinsip ekonomi dan muamalah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. 1.9.2 melaksanakan prinsip ekonomi dan muamalah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. 2.9.1 bekerja sama dengan membangun prinsip-prinsip dan praktik ekonomi sesuai syariat Islam. 2.9.1 bekerja sama dengan menggunakan prinsip-prinsip dan praktik ekonomi sesuai syariat Islam. 3.9.1 menguraikan prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam.
3.9.2 mendiagnosis prinsip-prinsip dan praktik ekonomi di dalam Islam. 4.9.1 mendeskripsikan prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. 4.9.2 melaksanakan prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Kita masuk ke poin C, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini dibuat sesuai dengan materi pokok. Kegiatan peserta didik di kelas dipilih berdasarkan pemilihan metode dan teknik pembelajaran. Jumlah pertemuannya juga disesuaikan dengan jumlah pertemuan yang telah dituliskan dalam identitas RPP yang ada di atas tadi. Karena jumlah pertemuan yang saya ambil adalah 4 kali pertemuan, jadi untuk yang pertama, dengan menggunakan metode kooperatif Jigsaw, siswa dapat 1.9.1 menggunakan prinsip ekonomi dan muamalah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. 1.9.2 melaksanakan prinsip ekonomi dan muamalah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Masuk ke pertemuan kedua. Dengan menggunakan metode TGT, siswa dapat 2.9.1 bekerja sama dengan membangun prinsip-prinsip dan praktik ekonomi sesuai syariat Islam. 2.9.2 bekerja sama dengan menggunakan prinsip-prinsip dan praktik ekonomi sesuai syariat Islam. Masuk ke pertemuan yang ketiga, dengan menggunakan metode kooperatif teknik, siswa dapat 3.9.1 menguraikan prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. 3.9.2 mendiagnosis prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Dan pertemuan yang terakhir adalah pertemuan keempat, dengan menggunakan metode kooperatif tipe STAN, siswa dapat 4.9.1 mendeskripsikan prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. 4.9.2 melaksanakan prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Kita masuk ke materi pembelajaran. Ke poin D, materi pembelajaran. Dalam materi pembelajaran ini biasanya dicantumkan peta konsep atau ringkasan singkat, dan atau juga bisa subbab dari materi pokok yang dibahas dalam pembelajaran. Materi pembelajaran ini merupakan hasil analisis dari indikator pencapaian kompetensi, hasil analisis buku guru dan siswa, serta hasil analisis buku penunjang. Di sini juga disesuaikan dengan analisis alokasi waktu yang sudah ditentukan di identitas RPP tadi, yaitu 4 kali pertemuan. Pertemuan pertama yaitu mempelajari tentang pengertian muamalah, macam-macam muamalah, jual beli dan hutang piutang. Pertemuan kedua ini mempelajari tentang syariah, hukum dan macam-macam syariah. Lanjut ke pertemuan ketiga, mempelajari tentang perbankan, bank konvensional dan bank syariah. Dan pertemuan terakhir yaitu mempelajari tentang asuransi syariah, perbedaan asuransi syariah dan konvensional, dan yang terakhir adalah prinsip-prinsip syariah. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu poin E, metode pembelajaran.
pendekatan pembelajaran di sini juga disesuaikan dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan di atas tadi. Ada 4 kali pertemuan juga. Yang pertama pendekatan, yang kedua metode dan teknik. Yang pendekatan, pendekatan pembelajaran artinya diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Di sini pertemuan pertama saya menggunakan pendekatan saintifik. Masuk ke yang kedua yaitu metode. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, di antaranya metode pembelajaran kooperatif, metode pembelajaran konseptual, dan metode pembelajaran umum lainnya. Namun di sini saya memilih metode pembelajaran kooperatif. Masuk ke poin teknik. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seorang guru dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Di sini saya memakai teknik jigsaw. Masuk ke pertemuan kedua. Pendekatannya saya juga tetap menggunakan metode saintifik. Lalu untuk metode saya menggunakan metode pembelajaran kooperatif dan tekniknya menggunakan teknik TGT. Untuk pertemuan ketiga saya menggunakan pendekatan tetap sama, yaitu saintifik, metode kooperatif, tekniknya menggunakan go to your post, kebalik. Masuk ke pertemuan keempat yaitu pendekatannya tetap, yaitu saintifik, metode pembelajaran kooperatif, dan menggunakan teknik STAN. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu media pembelajaran. Di sini media pembelajaran, media adalah alat perantara untuk membantu memahami makna. Jenis-jenis media pembelajaran ini ada banyak. Di antaranya adalah audiovisual gerak, audio visual diam, audio semi gerak, dan masih banyak lainnya. Di sini saya menggunakan pertemuan pertama saya menggunakan media pembelajaran audio visual gerak atau penampilan film pendek. Dan media cetak yaitu buku. Ini bisa dari buku cetak, buku panduan, buku-buku yang menunjang pembelajaran. Masuk ke pertemuan kedua yaitu saya menggunakan media visual diam. Ini seperti slide PPT. Jadi pembelajarannya menggunakan PowerPoint dan menggunakan media cetak. Ya sama, yaitu buku yang menunjang. Masuk ke pertemuan ketiga yaitu menggunakan media visual diam dan media cetak. Dan yang pertemuan terakhir adalah pertemuan keempat menggunakan media cetak dan audio visual gerak. Jadi seperti itu. Baik, kita lanjut ke poin selanjutnya yaitu sumber belajar. Sumber belajar ini diisi sesuai dengan sumber belajar pada tema dalam RPP, yaitu yang ada di identitas RPP di awal tadi.
materi pokok. Sumber belajar adalah segala sesuatu, baik berupa pesan, orang, bahkan metode, alat, ataupun lingkungan yang dapat digunakan atau menjadi sumber informasi peserta didik untuk belajar, sehingga mempermudah peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Di sini saya memakai sumber belajar yang pertama, buku yang relevan dengan materi, buku PAI kelas 9 dari Kemendikbud. Yang ketiga, Al-Quran dan hadis, dan yang terakhir adalah buku yang menunjang. Masuk ke poin selanjutnya, yaitu langkah-langkah kegiatan belajar. Langkah-langkah kegiatan belajar yang pertama, langkah-langkah kegiatan belajar ini dilakukan dengan dua pembelajaran. Yang pertama tatap muka, dan yang kedua karena pada masa saat ini terjadi pandemi COVID-19, jadi saya sertakan juga dengan pembelajaran daring. Untuk pembelajaran tatap muka, kegiatannya ada 3, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, pada kegiatan pendahuluan ini memiliki deskripsi kegiatan 1. Orientasi, yang kedua apresiasi, motivasi, dan pemberian acuan. Kegiatan orientasi. Guru yang pertama adalah guru mengucapkan salam dan mengajak peserta didik berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua, guru memeriksa kehadiran peserta didik, atau ini maksudnya absensi, menanyakan kabar, posisi tempat duduk, dan dilanjutkan mengisi absensi, ya seperti itu. Masuk ke poin apresiasi. Yang pertama, di dalam kegiatan apresiasi ini, guru melakukan apresiasi dan melakukan tes awal terhadap materi yang akan disampaikan dengan tujuan mengukur tingkat pemahaman peserta didik dalam materi tersebut. Masuk ke poin motivasi. Guru memberikan motivasi serta dukungan kepada peserta didik tentang manfaat mempelajari materi yang akan dibahas. Dan yang terakhir adalah pemberian acuan, yaitu guru menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran materi yang akan dibahas serta bagaimana cara pencapaiannya. Untuk alokasi waktu pada kegiatan pendahuluan ini diberikan waktu 30 menit. Masuk ke kegiatan kedua, yaitu kegiatan inti. Dalam kegiatan inti ini ada 5M, yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau mengolah informasi, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Masuk ke yang poin pertama, yaitu mengamati. Peserta didik mengamati teks tentang pengertian muamalah, macam-macam muamalah, serta jual beli dan hutang piutang. Ini disesuaikan dengan materi pokoknya. Untuk yang kedua, yaitu peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya tentang pengertian muamalah, macam-macam muamalah, serta jual beli dan hutang piutang. Masuk ke poin pengeksplorasi atau mengumpulkan informasi. Peserta didik mengumpulkan informasi tentang pengertian muamalah, macam-macam muamalah, serta jual beli dan hutang piutang.
Masuk ke poin mengasosiasi atau mengolah informasi. Peserta didik menganalisis, menghubungkan, dan menyimpulkan data-data yang sudah terkumpul dari hasil diskusi tentang pengertian muamalah, macam-macam muamalah, serta jual beli dan hutang piutang. Dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Yang pertama, peserta didik menyampaikan hasil diskusi tentang pengertian muamalah, macam-macam muamalah, serta jual beli dan hutang piutang. Dan selanjutnya, peserta didik menanggapi hasil diskusi dari kelompok lain. Alokasi waktu untuk kegiatan inti ini 125 menit ya. Dan kegiatan yang terakhir adalah penutup. Di sini ada umpan balik, tindak lanjut, dan kegiatan selanjutnya. Pada poin umpan balik, guru memberikan apresiasi terhadap hasil belajar peserta didik. Lanjut ke tindak lanjut. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan catatan dan tugas individu. Dan kegiatan selanjutnya adalah guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan di pertemuan selanjutnya. Untuk kegiatan penutup ini diberikan waktu 25 menit. Ini adalah untuk pertemuan pertama. Langkah-langkah kegiatan belajar ini, pembelajaran tatap muka di pertemuan pertama. Lalu di sini ada pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan kedua. Ini sama saja, namun yang membedakan adalah materi-materi yang dipelajari. Yang tadi kan tentang hutang piutang, jual beli seperti itu. Di sini tentang tentang syariah, rukun dan macam-macam syariah seperti itu. Ini tentang syariah tuh. Sampai dengan pertemuan keempat. Isinya sama, namun yang membedakan adalah materi pembelajaran yang dibahas. Kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu dengan pembelajaran jarak jauh atau daring. Dikarenakan pada masa pandemi COVID-19 ini sangat tidak memungkinkan jika dilakukan pembelajaran tatap muka. Jadi pada RPP kali ini saya juga mencantumkan pembelajaran jarak jauh atau daring. Yang membedakan antara pembelajaran tatap muka dengan daring ini ada di deskripsi kegiatannya, yaitu pada bagian inti. Yaitu kalau yang di tatap muka kan ada 5M, dan kalau yang di daring ini hanya 3M, yaitu mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau mengolah informasi, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Jadi ketika daring ini hanya melakukan 3 kegiatan ini, namun selebihnya ini tetap sama, yaitu ada ketiga kegiatan. Yang pertama pendahuluan, lalu inti, dan penutup. Jadi seperti itu. Yang membedakan di sini adalah 3M-nya. Mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi. Peserta didik mengumpulkan informasi tentang pengertian muamalah, macam-macam muamalah, serta jual beli dan hutang piutang. Lalu mengasosiasi atau mengolah informasi, yaitu peserta didik menganalisis, menghubungkan, dan menyimpulkan data-data yang sudah terkumpul dari hasil diskusi
tentang pengertian muamalah, macam-macam muamalah, serta jual beli dan hutang piutang. Dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Peserta didik menyampaikan hasil diskusi tentang pengertian muamalah, macam-macam muamalah, serta jual beli dan hutang piutang. Peserta didik menanggapi hasil diskusi dari kelompok lain. Untuk kegiatan penutupnya juga sama isinya dengan yang kegiatan pembelajaran tatap muka, yaitu umpan balik, tindak lanjut, dan kegiatan selanjutnya. Umpan balik ini guru memberikan apresiasi terhadap hasil belajar peserta didik. Lalu pada tindak lanjut, guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan catatan dan tugas individu. Dan yang terakhir adalah kegiatan selanjutnya. Guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan di pertemuan selanjutnya. Baik, kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu penilaian. Penilaian sikap. Di sini ada penilaian diri dan observasi. Pada penilaian sikap, yang pertama adalah penilaian diri. Ini indikator sikapnya adalah meyakini bahwa Allah mencintai orang-orang yang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Yang kedua, meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang wajib diimani dengan sikap ikhlas, sabar, dan pemaaf. Yang ketiga, melaksanakan perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf. Dan yang terakhir adalah perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf. Di sini dengan keterangan poin 1, maksudnya skor 1 itu tidak pernah. Maksudnya peserta didik itu tidak pernah mengamalkan melakukan indikator sikap tersebut. Yang skor kedua itu kadang-kadang dilakukan. Kalau skor ketiga itu sering, dan skor 4 itu selalu dilakukan, begitu. Ya, ini juga sama observasinya. Dengan keterangan menerapkan perilaku jujur, disiplin tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, serta santun dalam yang pertama, meyakini bahwa Allah mencintai orang-orang yang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Yang kedua, meyakini bahwa Allah adalah kitab suci yang wajib diimani dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Dan yang ketiga adalah melaksanakan perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf. Dan yang keempat, berperilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf. Masuk ke penilaian pengetahuan. Ini penilaian pengetahuan ini dari tes tulis. Yang dinilai itu adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan muamalah. Pada soal pertama ini diberikan poin 20. Masuk ke pertanyaan kedua, yaitu sebutkan macam-macam muamalah, dengan poin 20 juga. Lalu masuk ke soal ketiga, apa yang dimaksud dengan syirkah? Sebutkan macam-macam syirkah. Apa yang dimaksud dengan jual beli? Maaf, ini terjadi tipu, salah ketik. Antara 5 soal ini semua soalnya diberikan poin 20. Nah, ini untuk penilaian keterampilan unjuk kerjanya. Dengan keterangan aspek yang dinilai, yang pertama itu menjelaskan pengertian muamalah, menyebutkan macam-macam muamalah, menjelaskan pengertian syirkah, menghafal macam-macam syirkah, dan yang terakhir menjelaskan pengertian jual beli. Keterangan di sini skor penilaiannya A, yang pertama adalah tidak bisa, B, terbata-bata, C, lancar, D, sangat lancar. Skor penilaian nanti dikalikan 100, maka skor maksimal. Dengan keterangan nilai,
nilai 80 sampai 100 itu termasuk baik sekali. Yang kedua yaitu nilai 70 sampai 79 itu baik, nilai 60 sampai 69 itu cukup, dan kurang dari 60 termasuk kurang. Yang terakhir adalah tanda tangan dari kepala sekolah dan guru mata pelajaran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman. Mohon maaf apabila saya banyak salah. Terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.